Apa yang membuat seseorang menjadi pahlawan? Tidak pernah hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan itu. Beberapa akan memberitahumu bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri, menempatkan orang lain sebelum diri sendiri yang membuat seseorang heroik. Yang lain percaya bahwa kepahlawanan membawa seseorang dengan moralitas yang jelas, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah dengan kepastian yang mutlak. Mungkin seorang pahlawan juga harus menjadi simbol, teladan harapan dan kebajikan bagi semua masyarakat untuk dijunjung dan dicita-citakan. Dan kemudian ada orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak mungkin menjadi pahlawan kecuali jika dia memiliki satu sifat utama. Apakah itu datang sebagai akibat dari kecelakaan aneh, paparan radiasi gamma, atau gen yang bermutasi, diberkati dengan kekuatan luar biasa dan keinginan untuk menggunakannya untuk kebaikan. Mungkin saja yang mengangkat pahlawan moral tanpa pamrih dan simbolis menjadi sesuatu yang lebih. Seorang pahlawan super. Jarang sekali organisasi SCP bertemu dengan makhluk atau entitas anomali yang dianggap tidak berbahaya. Tentu saja ada pengecualian, tapi mungkin yang lebih jarang adalah SCP yang berusaha keluar dari jalannya dan menggunakan kemampuan anomalinya untuk berbuat baik. Begitu banyak makhluk dan entitas yang ditahan oleh organisasi memiliki niat jahat, seperti reptil yang meregenerasi kerusakan dengan ancaman terhadap kemanusiaan dan makhluk Eldritch dengan keinginan untuk mengambil alih dimensi ini. Tapi kemudian ada SCP-2800, atau dia lebih suka menyebut dirinya sendiri pria kaktus ancaman berduri, sebagian manusia dan sebagian tanaman sukulen. SCP-2800 adalah salah satu jenis SCP langka yang bertujuan membantu orang daripada membunuh mereka, memperbudak mereka, atau menghapus kenyataan seperti yang kita ketahui dari keberadaan. Dan kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa pahlawan super yang dikenal sebagai pria kaktus ini memulai kehidupannya sebagai Daniel McIntyre, pria biasa dari Skotlandia. Sedikit yang diketahui tentang kisah asal Daniel. Semua pahlawan super memilikinya tentu saja, tapi sejauh yang diketahui oleh para peneliti organisasi, pria kaktus tidak dibuang dari tempat asalnya yang sekarat ke tempat yang aman di bumi. Juga aman untuk berasumsi bahwa dia tidak tertusuk oleh kaktus radioaktif atau DNA-nya diresapi dengan tanaman selama percobaan genetik. Dia pertama kali ditemui oleh organisasi SCP ketika mereka mencoba untuk menahan SCP lain, sebuah objek pengacau realitas yang entah bagaimana telah meloloskan diri. Apa yang dilihat oleh staf organisasi yang melacak objek yang dicari adalah pria kaktus yang mencoba menyerang SCP yang melarikan diri dengan sedikit keberhasilan. Setelah pertemuan ini, anggota organisasi meyakinkan pria kaktus untuk mengizinkan mereka menahannya. Dia menurutinya, ditunjuk sebagai SCP-2800, dan para peneliti mulai menyelidiki sifat dari calon superhero yang aneh ini. Menurut Daniel, suatu hari kekuatannya hadir dengan sedikit pemahaman tentang bagaimana, mengapa, atau apa yang menyebabkan transformasi. Ketika ditanya tentang bagaimana dia memperoleh kekuatannya selama wawancara dengan peneliti organisasi SCP, Dr. Love, Daniel berkata, "Sejujurnya dok, saya tidak tahu. Saya bangun suatu hari dan boom, kekuatan kaktus. Kupikir aku mungkin juga menggunakannya untuk kebaikan kan? Saya selalu tumbuh dengan membaca banyak buku komik, selalu menyukai X-Men saat masih kecil. Jadi saya pikir saya adalah salah satunya." Saya pikir saya adalah pria paling beruntung di dunia dengan kekuatan super. Bukankah setiap anak berharap bisa menjadi superhero? Analisis oleh staf peneliti organisasi mengungkapkan bahwa DNA Daniel entah bagaimana telah bergabung dengan genom tanaman Carnegie gigantea atau kaktus saguaro. Tanaman ini biasanya apa yang kebanyakan orang bayangkan jika mereka membayangkan kaktus yang khas dan diketahui berasal dari gurun Sonora serta negara bagian Sonora di Meksiko. Bagaimana itu menjadi bagian dari susunan genetik Daniel McIntyre sangat membingungkan. Tampaknya yang sangat tidak mungkin bahwa kaktus saguaro akan tumbuh secara alami di Skotlandia, mengingat negara itu memiliki iklim yang jauh lebih lembab dan lebih dingin daripada gurun panas terik tempat saguaro biasanya tumbuh subur. Terlepas dari bagaimana Daniel menjadi penyatu dengan kaktus, tubuhnya memiliki sejumlah sifat fisik yang sama dengan tanaman tersebut. Duri runcing menonjol dari kulitnya yang bisa tumbuh hingga lebih dari 1 inci panjangnya. Tampaknya SCP-2800 dapat melepas duri ini secara manual dengan sedikit rasa sakit, atau pada akhirnya akan melepaskannya secara alami seiring waktu, memungkinkan lebih banyak untuk tumbuh kembali di tempatnya. Selain tampak seperti kaktus antropomorfik, SCP-2800 juga memiliki berbagai sifat biologis dengan jenis kaktusnya. Tubuh Daniel tidak lagi berfungsi dengan cara yang sama seperti manusia biasa dalam beberapa cara yang berbeda. Pertama, dia mampu melakukan fotosintesis, memperoleh nutrisi yang diperlukan yang dia butuhkan dari sinar matahari langsung. Ini meniadakan kebutuhan baginya untuk mengonsumsi makanan apapun dan mencegahnya dari rasa lapar atau kelelahan yang sering ditimbulkan. Selain itu, biologinya yang berubah memungkinkan pria kaktus menyimpan lebih banyak air daripada yang biasanya mungkin dilakukan manusia pada umumnya, dan dia membutuhkan lebih sedikit juga. SCP-2800
SCP-2800 mampu menjaga dirinya tetap terhidrasi dengan sepertiga dari cairan yang dibutuhkan untuk rata-rata orang. Daniel juga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih gersang, dengan iklim yang lebih kering, dan tingkat panas di atas rata-rata yang berdampak kecil pada kemampuannya. Berbicara tentang kemampuan, SCP-2800 bukan hanya seorang pria dengan ciri fisik dan biologis kaktus saguaro. Dia juga memiliki kekuatan super yang sepertinya katakanlah terinspirasi oleh kaktus. Sementara mungkin tidak mencolok seperti lebih cepat dari kecepatan peluru, lebih kuat dari lokomotif, atau mampu melompat gedung tinggi dengan satu lompatan, pria kaktus memang memiliki set yang unik dari kemampuan supernya. Berasal seperti ciri-cirinya yang lain, dari DNA bagian saguaronya, SCP-2800 memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara empatik dengan tumbuhan lain. Tidak seperti telepati dan kemampuan untuk berkomunikasi hanya melalui pikiran, empati dari pria kaktus mampu mempengaruhi atau menafsirkan emosi atau suasana hati orang lain. Begitu mirip, tapi sedikit lebih halus dalam keefektifannya. Pria kaktus mungkin punya kekuatan manusia super, DNA yang berubah, dan asal-usul yang misterius. Tapi bagian lain dari perjalanan seorang pahlawan adalah perjuangan mereka, dan SCP-2800 juga tidak terkecuali. Terlepas dari keinginannya untuk berbuat baik, dia menyimpan banyak keresahan di balik eksterior yang berduri itu. Setelah pemeriksaan psikologis yang ekstensif oleh para peneliti di organisasi SCP, Daniel didiagnosis dengan dua gangguan mental yang berbeda. Yang pertama adalah distimia atau depresi kronis. Dengan yang lainnya adalah kondisi sehari-hari yang dikenal sebagai sindrom pahlawan. Sindrom pahlawan seperti namanya sering ditandai dengan dorongan patologis yang tak terhentikan untuk membantu orang lain, biasanya mengabaikan resiko apapun pada diri sendiri dalam upaya membantu bahkan orang asing. Beberapa dengan gangguan ini bahkan akan mencoba untuk membuat skenario berbahaya untuk bertindak seperti pahlawan dan mendapatkan pengakuan serta pujian untuk diri mereka sendiri karena bereaksi secara heroik terhadap bahaya yang mereka sebabkan secara diam-diam, seperti melakukan pembakaran agar bisa menyelamatkan orang dari gedung yang terbakar. SCP-2800 belum pernah mencoba hal seperti ini sejauh itu, tapi pria kaktus mengungkapkan keinginan yang ekstrim untuk membantu orang dan mencoba untuk campur tangan dalam situasi apapun yang dia pikir dia bisa bantu. Masalahnya adalah SCP-2800 bukanlah seorang pejuang kejahatan yang berpengalaman, dan ini telah menempatkan dia di pihak yang menerima bagian yang adil dari luka-lukanya. Selama misi pertamanya sebagai pria kaktus ancaman berduri, Daniel bertemu dengan kelompok yang terlibat dalam penjualan zat terlarang dan berusaha untuk menangkap mereka. Sementara dia mampu memberikan pukulan penuh duri kaktus ke salah satu wajah mereka, kelompok itu dengan cepat mengalahkan pria kaktus dan memukulinya sampai penegak hukum setempat tiba untuk menyelamatkannya. Bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai pahlawan, Daniel kembali berpatroli di jalan-jalan segera setelah itu, tapi menemui hasil yang sama. Bahkan penjahat kecil yang lemah sepertinya terlalu berat untuk ditangani oleh pria kaktus. Sementara, sindrom pahlawannya memaksa SCP-2800 untuk ingin berbuat baik dan memberikan contoh yang baik. Itu juga terkait langsung dengan kondisinya yang lain, distimianya. Dengan mencoba dan gagal menjadi heroik, pria kaktus menjadi depresi kronis. Namun, masih memiliki dorongan yang dibawa oleh sindrom pahlawannya untuk menempatkan dirinya dalam bahaya demi orang lain. Dan ketika dia tidak dapat memberikan bantuan, Daniel jatuh kembali ke dalam depresi. Ini adalah siklus yang sangat sulit. Dengan harapan untuk mengatasi beberapa perjuangan Daniel, organisasi SCP telah memberinya sepasang kaktus pot. Itu menempati sel SCP-2800 dengannya, mengoksigen kamarnya, serta meningkatkan moralnya. Meskipun dia mengatakan bahwa kaktus tidak banyak berbicara padanya selain "aku haus" dan "aku kaktus". Daniel dengan penuh kasih menamai tanaman potnya. Mereka sekarang dikenal sebagai Kaktilat dan Spike Girl, sahabat karibnya dalam pertempuran tanpa akhir melawan kejahatan. Selama wawancara dengan peneliti organisasi Dr. Love, Daniel mengakui bahwa dia adalah korban bullying di sebagian besar masa kecilnya. Sejak usia muda, dia sering terlibat pertengkaran fisik dengan pengganggu yang memilihnya dan mengusilinya di sekolah. Pria kaktus mengatakan bahwa pengalamannya mendorongnya untuk memberi kembali, dan meskipun telah menderita di tangan pengganggu, itu membuat SCP-2800 bertekad untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam kata-katanya sendiri, Daniel tidak ingin apa yang terjadi padanya terjadi pada orang lain, dan kemungkinan besar pengalaman dari masa mudanya ini setidaknya merupakan bagian dari penyebab sindrom pahlawannya. Namun, insiden lain mungkin juga terkait dengan kondisi SCP-2800. Meskipun tidak sering berlaku terhadap penjahat kecil, ada rekaman CCTV pria kaktus dari sebelum penahanannya oleh organisasi SCP. Rekaman tersebut diambil di kereta bawah tanah dekat tempat Daniel berpatroli dan mencari penjahat untuk ditangkap. Dalam rekaman pengawasan, seorang wanita dan anaknya terlihat menunggu di stasiun kereta bawah tanah dekat tiang penyangga. Dari balik pilar, seorang penyerang bertopeng muncul, memegang apa yang tampak seperti pisau. Wanita itu meringkuk dan berusaha melindungi anaknya, dipaksa membuka dompetnya saat penyerang mengancamnya dengan pisaunya.
mengejarnya. Tapi kemudian pria kaktus muncul di belakang pria itu. Dia berjalan ke arahnya dan meninjunya di punggung bawah dan dadanya. Sejumlah duri kaktus tajam SCP-2800 akhirnya bersarang di kulit pria itu, menyebabkan dia menjatuhkan pisaunya dengan kesakitan. Selama perkelahian berikutnya, SCP-2800 mampu mengikat pria itu sehingga menyelamatkan wanita itu dan anaknya. Wanita itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada pria kaktus, menjabat tangannya dan memeluknya. Anaknya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan SCP-2800 berlutut depan mereka dan tampak emosional saat menerima pengakuan. Setelah memberi tanda tangan untuk anak itu, pria kaktus kemudian menghilang dari tempat kejadian sebelum polisi tiba. Kaktus memiliki kekuatan untuk tumbuh di lingkungan gurun tandus, bertahan hidup dengan air yang sangat sedikit. Karena alasan itulah, bagi sebagian orang, tanaman ini melambangkan kekuatan, ketahanan, dan daya tahan. Satu pertemuan yang terekam dalam rekaman pengawasan ini mungkin merupakan salah satu dari beberapa kali pria kaktus berhasil menjadi pahlawan. Tapi mungkin hanya itu yang dia butuhkan untuk mendorongnya untuk terus berusaha, untuk mencari kesalahan berulang, bahkan jika itu menyebabkan dia terluka. Mungkin mengetahui bahwa hanya sekali dia berhasil menyelamatkan seorang wanita dan anaknya sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa suatu hari dia akan bisa melakukannya lagi. Dan mungkin itulah yang membuat seseorang menjadi pahlawan sejati, kekuatan untuk bertahan. Sekarang, tonton SCP-682, cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan, dan SCP-096, pria pemalu untuk lebih banyak anomali yang memiliki kekuatan untuk melawan sekop.